Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Rasuli dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 3. Di sini saya akan presentasi mengenai mata pelajaran Al-Qur'an Hadis mengenai bab 9, yaitu memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Yang pertama, ada hadis ditinjau dari segi kuantitas. Ada hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis gharib atau fardun. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah secara etimologi berarti mutabi, yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologis yaitu hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan sejumlah rawi yang merupakan kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Menurut pendapat para ulama ahli hadis, tidak boleh ada keraguan dalam memakai hadis mutawatir ini. Jadi, kalau para ulama ingin memakai hadis mutawatir harus diyakini dengan sepenuh hati. Dan hukum hadis mutawatir ini adalah qat'i atau pasti. Yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Ada hadis masyhur yang pertama, ada yang kedua hadis aziz, yang ketiga ada hadis gharib atau fardun. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Dan dari segi tingkatannya, hadis masyhur termasuk paling tinggi sebab rawi hadis ini yang paling dekat untuk mencapai derajat mutawatir. Hanya ada salah satu tingkatan dari hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu takobah atau tingkatan. Kemudian pada takobah selanjutnya atau tingkatan selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Yang termasuk kategori sebagai hadis aziz yaitu pada salah satu takobah atau tingkatannya hanya terdapat 2 rawi meskipun takobah lainnya lebih dari 3 rawi. Yang ketiga ada hadis gharib atau fardun. Hadis gharib atau fardun secara etimologi artinya menyendiri, asing, atau berpisah. Sedangkan secara terminologis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja dimanapun tempat sanadnya terjadi. Kebanyakan ahli hadis membedakan antara hadis gharib dan hadis fardun. Yang pertama ada hadis gharib mutlak atau fardun, yaitu hadis yang pada saat penyampaiannya oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh seorang sahabat. Yang kedua ada hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang diriwayatkan lebih dari seorang rawi pada asal sanadnya. Kemudian semua rawi hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Yang kedua, ada hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Saya akan membahas mengenai hadis sahih terlebih dahulu. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para rawi yang meriwayatkannya adalah adil dan dabit, serta dalam matan hadis tidak ada kejanggalan atau syadz dan cacat atau illah. Syarat yang memenuhi hadis sahih yaitu yang pertama adanya hadisnya musnad atau hadis yang mempunyai sanad. Yang kedua ada sanadnya bersambung. Yang ketiga seluruh rawinya adalah adil dan dabit. Dan hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zatihi yang artinya hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, dan yang kedua ada hadis sahih li ghairihi yang artinya sahih karena dikuatkan oleh keterangan lain. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib sebagaimana kesepakatan para ahli dan fuqaha. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan secara etimologi artinya kecantikan dan keindahan. Sedangkan secara terminologis, hadis hasan adalah hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Dalam hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih yaitu wajib.
Yang ketiga ada hadis do'if. Definisi hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Jadi hadis do'if ini jika ada suatu hadis yang tidak memenuhi syarat suatu hadis, maka termasuk dalam hadis do'if. Mayoritas ulama memperbolehkan mengambil hadis ini sebagai hujah apabila terbatas pada masalah fadhail al-amal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.